Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahayyi'ir rasyad amadda arbaban nuha wa rasama syamsal bayan fi suduril ulama. Salatan wa salamatan ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, tamu-tamu Allah, jemaah Masjid Muslimin yang kami hormati, alim ulama, cari pandai tokoh masyarakat, yang besar tak disebut gelar, kecil tak dipanggil nama. Semoga kita semua yang hadir senantiasa Allah limpahkan rahmat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang berbahagia, bersyukur kehadirat Allah dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Hingga malam ini Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita. Tanpa terasa tahun 1441 Hijriah akan berakhir dan meninggalkan kita. Artinya umur kita bertambah, usia bertambah, kesempatan hidup berkurang. Maka dari itu kalau kita sadari ini, tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali untuk senantiasa taat kepada Allah. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu kapan mati akan kita alami, kapan malaikat maut menghampiri kita, kapan ajal kita akan sampai satu persatu. Walikulli ummatin ajal, tiap umat itu akan didatangi ajal. Fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'ah. Ketika ajal itu datang, tak bisa la yastakhir, tak bisa dipercepat sa'atan, walaupun sesaat, sedetik, semenit, tak bisa. Wala yastaqdimun, tak bisa juga ditunda, diundur. Maka dari itu perbanyaklah melakukan investasi amal, tabungan pahala yang insya Allah akan kita petik, kita tarik. Kalau ibaratkan tabungan, kita akan tarik nanti ketika kita sudah tinggalkan dunia ini. Apa diantaranya? Yakni hadirnya kita di majelis ilmu seperti yang malam ini dilakukan. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana biasa Rabu malam Kamis pekan pertama kita membahas seputar muamalatul maliyah. Muamalah berkaitan dengan tasarruf al-mal, mengelola harta benda. Insyaallah malam ini kita ingin membahas sebuah topik terkait dengan sudah syar'ikah muamalah kita. Ini perlu kita bertanya Bapak Ibu. Ternyata kalau muamalah itu ingin syar'i, tidak cukup sekedar spirit semangat. Kalau muamalah itu ingin syar'i atau tidak cukup sekedar motivasinya yang kuat, atau lebih melangkah agak lebih tinggi, agak lebih jauh, mengubah namanya harus islami, ya, tidak cukup sekedar itu. Dari yang tadinya bisnis dengan nama yang tidak ada kesan Islamia, ketika sudah hijrah ingin syar'i, bermuamalahnya syar'i, namanya pun diubah jadi nama yang islami. Apa namanya? PT Hidayah Barokah. Gitu. Ya, Hidayah Barokah. Nah, ini apakah sudah syar'i yang seperti ini? Jawabannya belum tentu. Karena memang Bapak Ibu yang berbahagia, mengukur syar'i tidak syar'inya muamalah, mengukur syar'i tidak syar'inya bisnis, mengukur syar'i tidak syar'inya aktivitas terkait dengan mengelola harta benda, itu diukur dari aspek akad. Akad itu perkara filosofi, mendasar betul.
Kalau kita dalam perkara ibadah mahdoh, akad itu posisinya tak ubah seperti niat dalam ibadah mahdoh. Bapak ibu dari rumah datang ke masjid tanpa niat, misalkan tiba-tiba ikut sholat, pertanyaannya sholatnya sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena niat itu rukun. Ya, apapun perkara ibadah mahdoh, sholat kita, puasanya kita, hajinya kita, zakatnya kita, tadi korbannya kita, yang masuk dalam lingkup ibadah mahdoh, yang urusan ritual hablum minallah, itu tidak akan sah ketika tidak disertai dengan niat. Al-umuru bimaqasidiha, perbuatan tergantung niatnya. Ini dalam lingkup konteks ibadah mahdoh. Nah, dalam muamalah, dalam bisnis, dalam aktivitas mengelola harta benda, itu diukur dari akad. Makanya tidak heran ketika ada suatu bisnis usaha muamalah yang dia terlihat seperti syar'i, ternyata enggak. Kenapa enggak syar'i? Dilihat dari akadnya enggak syar'i. Maka akad ini perkara penting. Makanya kalau Bapak Ibu buka dalam kitab fikih muamalah, para ulama kalau setelah membahas materi tentang harta, selanjutnya dibahas materi tentang akad. Akad ini pondasi penting, hal mendasar betul, mengukur muamalah kita syar'i atau tidak. Kalau akadnya syar'i, muamalahnya besar kemungkinan syar'i. Tapi kalau akadnya sudah tidak syar'i, meski namanya labelnya syar'i, pelakunya muslim, maka akad tersebut, muamalah tersebut tidak syar'i dalam pandangan Islam. Makanya mohon maaf Bapak Ibu yang berbahagia, kalau hari ini kita melihat spirit semangat yang tinggi menuju kepada syariah, oke, ini perlu diberikan apresiasi, perlu diberikan dukungan, support yang luar biasa. Kenapa? Spirit menuju syariah itu sudah top, tapi perlu menjadi catatan penting bagi kita. Tidak cukup sekadar spirit. Terkadang hanya mengedepankan spirit tanpa memperhatikan prinsip akad. Yang terjadi apa? Banyak muamalah yang sudah diklaim syar'i ternyata belum syar'i. Nah ini, terlepas ini ikhtilaf. Kalau kita katakan ikhtilaf, kenapa ikhtilaf? Karena masih ada ulama berpendapat. Atau kita katakan kalau ini masih ada ilmuwan cendekiawan muslim yang berpendapat boleh. Salah satu contohnya asuransi. Asuransi itu Bapak Ibu, kalau kita lihat dari perspektif akad, itu tidak syar'i. Dan sampai kapanpun muamalahnya tidak bakalan syar'i. Meski digunakan Islam insuren, asuransi Islam atau asuransi syariah, ya, meski digunakan seperti itu, tapi tidak akan syar'i. Kenapa? Karena dalam perspektif akad, akad itu harus terjadi salah satu di antara dua, bergerak di bidang barang, bergerak di jasa. Kalau di barang ada wujudnya, kalau di jasa langsung bisa dimanfaatkan setelah akad itu terjadi. Contoh, nih, ini tidak ada pesan sponsor nih Pak. Jual air mineral, berarti ini akad pada barang. Barangnya ada nih air. Jual tisu misalkan, akad pada barang. Barangnya ada nih tisu. Jual rumah, akad terjadi pada barang. Rumahnya ada. Makanya berakad rumah yang tak ada, ini bisa jadi gharar. Jual kurma, kurmanya ada, berarti akad terjadi pada barang. Begitu seterusnya. Kalau tidak di barang, maka dia di jasa. Contoh, akad rental mobil. Rental mobil itu kan mengambil manfaat, aqdun ala manfaatin bi'audin.
akad atas manfaat, dengan itu mendapatkan, dengannya terdapat kompensasi. Nah, Bapak Ibu butuh mobil, dirental mobil. Setelah mobil dirental, sepakat pakai rental 10 hari, paket 10 hari. Bayar berapa? Sekian. Udah sepakat. Saya ngambil paket 10 hari. Kapan bisa diambil? Terserah Bapak Ibu. Langsung diambil, bawa mobilnya pulang, atau besok pagi, atau nanti malam. Ah, itu akad pada jasa. Asuransi tidak di barang, tidak di jasa. Kalau di barang ada wujudnya, di asuransi tak ada barang. Di jasa tak langsung bisa dimanfaatkan, apalagi asuransi jiwa. Bapak Ibu berangkat asuransi jiwa tak bisa langsung dimanfaatkan. Kapan baru dimanfaatkan? Kalau mati. Kalau tak mati, tidak bisa. Makanya anekdotnya bagus Bapak Ibu. Kalau ingin panjang umur, didoakan panjang umur, ikutlah asuransi jiwa. Didoakan tiap malam panjang umur. Ini anekdot, jangan terlalu dipelintir ya. Anekdotnya doakan pasti panjang umur. Kenapa? Kalau Bapak mati itu rugi perusahaan. Menurut hitung-hitungan mortalitasnya, hitung-hitung jumlah penduduk, itu kan dihitung tingkat kematian usia orang sekian, ada hitung-hitungannya. Nah, meninggal satu, kerugian sekian. Kalau satu orang meninggal, anggaplah dapat klaim 100 juta, mati satu, 100 juta. Makanya didoakan panjang umur. Sebaliknya terbalik, Bapak Ibu minta pendek umur. Kenapa? Karena kalau tak mati tak untung. Duit 100 juta itu tak dapat. Udah mati baru. Ini kan bukan di jasa. Apalagi mengakadkan kalau sudah mati. Mati itu qada Allah pasti. Cuma kapan matinya wallahu alam bissawab. Makanya bicara nyawa dalam konteks kematian ini nyawa, ruh dalam konteks nyawa ini, mohon maaf ya, itu ruh dalam makna sirrul hayah, rahasia orang hidup. Jadi yang hidup tidak tahu dia kapan mati. Tapi Ustaz kan ada tanda-tanda kematian. Ya, nama tanda-tanda itu belum tentu pasti. Yang namanya mendung tak selamanya hujan, ya kan? Nah begitu juga mati juga begitu. Mati itu pasti, cuma kapan matinya rahasia bagi kita yang hidup. Kalau kita udah mati baru tahu, oh ternyata aku udah mati. Nah, mengakadkan seperti ini gharar, tidak pasti. Rasul mengatakan la tashtarus sama fil ma' fa innahu gharar. Jangan kau menjual ikan di dalam air, karena hukum menjual ikan dalam air itu hukumnya gharar. Sama kayak gini, Bapak mau beli ikan apa? Ikan patin, berapa sekilo? 20.000. Saya pesan 5 kilo. Ikannya mana? Ditangkap dulu. Itu jual beli gharar. Kenapa? Karena saat berakad tidak ada objeknya. Itulah makanya Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita lihat perspektif akad, satu contoh asuransi itu tidak syar'i. Kenapa? Tidak terjadi pada barang, tidak terjadi pada jasa. Nah, meski kalau hari ini ada diklaim, walaupun ini terjadi ikhtilaf, kena sampaikan, ada asuransi syariah. Kalau benar-benar jujur fair kita mengatakan, ini akadnya tidak syar'i. Itu makanya penting kita mengkaji materi tentang akad, hal mendasar, sehingga kita mengukur nantinya, bisa melihat, menganalisis, mengkaji, mengevaluasi, melihat apakah muamalah yang selama ini kita lakukan itu syar'i atau tidak. Nah, itulah dilihat dari sisi akad. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dimaknai dengan akad? Akad itu berasal maknanya adalah ar-rabtu al-ihkam at-tauqiyah. Jadi secara makna bahasa akad itu ar-rabtu al-ihkam at-tauqiyah. Ar-rabtu ikatan, al-ihkam pengukuhan, at-tauqiyah penguatan. Jadi orang berakad terikat, orang berakad dikukuhkan, ada diresmikan. Orang berakad itu ada terikat, ya. Nah, dan akad secara makna bahasa demikian, ayurabtul wahid bil akhar. Jadi orang berakad itu mengikat satu dengan yang lain. Contoh, dulu bapak ketika belum berakad nikah,
tak sah tinggal dengan ibu serumah. Kenapa? Karena belum ada akad. Tapi ketika sudah diucapkan terima sah, maka ketika itu terikat, ketika itu terkukuhkan, ketika itu ada penguatan, maka sahlah, bolehlah satu sama lain tinggal serumah dan satu sama lain punya hak dan kewajiban. Begitu juga dalam konteks muamalah, ayyurabtul wahid bil akhar, mengikat satu dengan yang lain. Jadi orang berakad terikat dia. Akad jual beli terikat antara penjual dengan pembeli. Akad ajir ijarah terikat antara ajir pekerja dengan yang mempekerjakan. Akad utang piutang terikat antara yang berhutang dengan yang memberi hutang. Terikat antara kreditur dengan debitur. Begitu juga akad-akad yang lain. Ayyurabtul wahid bil akhar, mengikat satu dengan yang lain. Nah, ini makna secara bahasa. Maka ini kita penting pahami. Maka orang berakad dia terikat. Nah, mana istilah dari akad? Dimana kalau kita kutip dari berbagai pendapat para ulama, dimana akad itu huwa rabtu, ya, huwa irtibat ijabi qabulin. Akad itu terikat antara ijab dan qabul. Ini poin pertama yang harus dipahami. Di dalam akad mesti ada ijab dan qabul. Kalau kita mau mengkaji lebih lanjut Bapak Ibu, itu makanya di PT nanti masa-masa ada waktu kita bahas. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita bahas syirkah ra'sumaliyah, kerjasama dalam pandangan ekonomi kapitalis, di mana salah satunya ada PT, firma, koperasi, CP, asuransi dan lain-lain. Nah, ini akad. Secara akad itu tidak tidak ada ijab dan qabul, tidak ada sigot. Di mana akad itu menurut para ulama irtibat ijab bi qabulin, terikat antara ijab dan qabul. Apa itu ijab? Ijab itu perkataan awal, qabul perkataan berikutnya. Contohnya sederhana, kalau nikah. Kenapa sering nikah? Dicontohkan, orang yang sudah nikah jelas paham, orang yang belum nikah itu biasanya tahu. Udah lazim kita tengok. Ketika calon mertua atau wali hakim atau wali mujbir yang lainnya mengungkapkan, aku nikahkan engkau terusnya bla 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 bla, itu namanya ijab, perkataan awal. Qabul yang mana? Aku terima. Nah, itu qabul. Perkataan berikutnya itu qabul. Ini dua harus terikat antara ijab qabul. Contoh real lagi, ketika kita di kampung dulu, ingat ada orang tua di kampung, aku beli, ketika dia belanja, nenek-nenek kita tuh kalau orang tua di kampung kalau belanja ke warung, kalau sekarang kayaknya susah kita ketemukan, jumpai. Kalau dulu sering kita jumpai, kalau ke warung beli gula 1 kilo. Misalkan beli gula dia 1 kilo atau beli apalah dia ke warung, dia bilang aku beli ya paling enggak. Beli ya itu ijab. Jual kata si penjual itu namanya qabul. Intinya apa? Kalau ungkapan pertama itu ijab, ungkapan berikutnya itu qabul. Nah, ijab qabul ini harus terikat. Irtibat ijab bi qabulin. Selanjutnya Bapak Ibu, irtibat ijab bi qabulin ala wajhi masru'. Meski terikat ijab dan qabul, ijab qabulnya harus syar'i. Apa ijab qabul yang syar'i? Ijab qabul yang syar'i harus terpenuhi dua hal, rukun dan syarat. Nah, maka kalaupun ada akad, ada kesepakatan, akad dan kesepakatan itu mesti syar'i. Ketika mengakadkan sesuatu, ada kesepakatan yang disepakati kedua belah pihak atau lebih, tapi yang disepakati itu tidak syar'i, maka tidak terjadi akad. Contoh, si A bersepakat dengan si B untuk bongkar rumah tetangganya. Nah, ini bersepakat juga, tapi tidak syar'i. Kenapa?
aktivitasnya dilarang oleh syariat. Makanya syar'i masru' tidak masru' itu tergantung rukun dan syarat. Kalau rukun dan syarat akad terpenuhi, maka muamalah itu, akad yang dilakukan dalam muamalah itu dikatakan masru' syar'i. Nah, ketika ijab dan qabul itu syar'i, masru' atharahu yazharu atharahu fi mahallihi, maka berdampak terhadap objek akad. Sederhananya begini Bapak Ibu, kalau ketika akad jual beli dilakukan, jual belinya syar'i, maka dia berdampak terhadap objeknya. Apa dampaknya? Objek yang diperjualbelikan halal untuk dimiliki. Uang yang diserahkan oleh si pembeli kepada penjual halal pun untuk dimiliki. Tapi ketika akad ijab qabul itu tidak syar'i, tidak masru', tidak terpenuhi rukun dan syarat, maka objek yang diakadkan tidak halal untuk dimiliki. Sederhana. Contoh, itu makanya kalau membeli sesuatu, apalagi barang second hand, hati-hati, jangan terpukau dengan harga yang miring alias murah. Terkadang banyak di antara kita bahkan memesan, kalau ada barang, mesan barang itu, kalau ada barang miring besok harga murah kasih tahu ya. Karena murah itu belum tentu syar'i. Sebaliknya halal pun belum tentu mahal, halal pun belum, mahal pun belum tentu syar'i.